Bayangkan ini, Bapak Ibu. Di dapur kita ada satu bahan sederhana, harganya bisa lebih murah dari tahu, tetapi tenaganya untuk membangun otot justru mengalahkan telur. Banyak orang melewatkannya karena dianggap hanya pelengkap masakan. Padahal kekuatannya bisa membantu tubuh terasa sigar kembali seperti 10 tahun lalu. Kalau otot kembali kokoh, melangkah ke masjid lebih mantap. Bangkit dari kursi tidak perlu bertumpu pada apapun, dan aktivitas harian jadi lebih ringan. Pertanyaannya, apa bahan yang sering kita remehkan ini? Dan bagaimana cara memakainya supaya manfaatnya betul-betul sampai ke otot, bukan hanya numpang lewat di pencernaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Dan satu pelajaran yang selalu saya lihat berulang adalah ini. Ketika asupan protein tepat dan mudah diserap, keseimbangan tubuh membaik, daya tahan meningkat, dan semangat harian ikut terangkat. Inilah inti dari kesehatan lansia yang sering dilupakan, bukan sekadar banyak makan lauk berprotein, tetapi juga memastikan tubuh Bapak Ibu benar-benar bisa menyerapnya, tanpa membuat perut begah atau tekanan darah kambuh. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan ajak Bapak Ibu membongkar 3 sumber protein yang sering ada di dapur kita. Murah, ramah di perut, dan punya bukti kuat untuk menjaga kekuatan otot. Tetap bersama saya, karena rahasianya justru ada pada cara memilih, memadukan, dan waktu mengonsumsinya agar manfaatnya berkali lipat. Bapak Ibu, pernahkah merasakan tubuh cepat lelah padahal makanan sehari-hari terasa sudah cukup? Atau ketika bangun pagi, lutut terasa goyah dan langkah jadi pendek-pendek? Saya teringat dengan Pak Hasan, seorang pensiunan guru di Solo berusia 68 tahun. Beliau rajin makan nasi dengan lauk sederhana setiap hari, tapi sering mengeluh tubuhnya lemas. Bahkan untuk berdiri, agak lama pun terasa berat. Saat saya periksa lebih jauh, ternyata bukan masalah kalori, melainkan kurangnya asupan protein yang benar-benar bisa diserap tubuh. Protein ini ibarat fondasi rumah. Tanpa fondasi kuat, bangunan bisa rapuh meskipun dindingnya tebal. Dalam tubuh kita, fondasi itu adalah otot. Bila protein kurang, kondisi yang ditakuti bernama sarkopenia mulai terjadi. Otot menyusut perlahan, tenaga berkurang, dan akhirnya aktivitas sehari-hari jadi sulit. Bayangkan saja, untuk bangun dari kursi atau melangkah di teras rumah pun jadi tantangan. Yang lebih mengkhawatirkan, ketika otot melemah, keseimbangan tubuh ikut terganggu. Bapak Ibu pasti tahu, jatuh pada usia lanjut bisa berbahaya, bahkan memicu patah tulang yang butuh waktu sangat lama untuk pulih. Selain itu, sistem kekebalan tubuh pun ikut melemah. Antibodi, prajurit kecil yang melindungi tubuh dari flu atau infeksi, sebagian besar terbentuk dari protein. Jadi, bila asupannya kurang, proses sembuh dari sakit bisa melambat. Ada pula keluhan lain yang sering saya dengar di ruang praktik, mudah capek padahal sudah makan 3 kali sehari. Inilah tanda energi harian tidak stabil. Nasi atau karbohidrat hanya memberi bensin, tetapi tanpa protein, mesin otot tidak terawat. Seperti mobil diisi bensin penuh tetapi olinya jarang diganti, lama-lama performa melemah. Itulah sebabnya kesehatan lansia tidak bisa hanya diukur dari seberapa kenyang setelah makan, melainkan seberapa cukup dan tepat protein yang masuk. Jika fondasi ini kuat, maka obat tekanan darah, obat gula, atau terapi lain akan bekerja lebih efektif. Bapak Ibu mungkin bertanya, kalau begitu apakah cukup hanya dengan daging atau telur? Disinilah letak masalahnya. Pada usia lanjut, tubuh mengalami perubahan alami, enzim pencernaan berkurang, lambung lebih sensitif. Akibatnya, makanan berprotein padat sering sulit diserap. Itulah alasan kita harus pintar memilih sumber protein yang sesuai dengan kondisi lansia Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak pasien lansia yang datang ke ruang praktik dengan keyakinan sederhana. Kalau mau kuat, ya makan daging saja. Atau kalau mau sehat, cukup tambahkan telur setiap hari. Saya memahami niat baik itu, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Saya teringat Ibu Marni, 70 tahun, dari Surabaya. Beliau rajin makan daging sapi hampir setiap hari. Saya sudah makan protein, Dok, begitu katanya. Tapi anehnya, keluhan cepat capek tidak hilang, bahkan sering kembung setelah makan. Saat kita periksa lebih detail, ternyata sebagian besar protein dari daging yang ia konsumsi tidak bisa diserap sempurna. Akhirnya,
ototnya tetap menyusut perlahan. Mengapa begitu? Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memecah makanan berprotein padat, seperti daging merah, menurun. Produksi enzim pencernaan berkurang, asam lambung menjadi lebih rendah. Hasilnya, protein yang masuk tidak seluruhnya bisa diubah menjadi kekuatan otot. Jadi jangan heran, ada lansia yang sudah makan lauk berprotein tinggi tapi tetap merasa lemah. Inilah kesalahan umum yang sering saya jumpai, mengira bahwa semua sumber protein sama saja. Padahal yang penting bukan sekadar berapa banyak yang dimakan, tetapi berapa banyak yang bisa diserap dan dipakai tubuh. Banyak orang terlalu fokus pada jumlah, tapi lupa pada kualitas dan daya serap. Akibatnya tubuh tidak mendapat manfaat penuh. Itulah sebabnya meski merasa sudah cukup makan, otot tetap mengecil, tenaga tidak bertambah, bahkan risiko jatuh makin tinggi. Jadi, Bapak Ibu perlu cara pandang baru. Protein memang penting, tetapi kita harus cermat memilih jenis yang tepat, mudah dicerna, ramah di perut, terjangkau dan bisa dikonsumsi rutin. Inilah kunci kesehatan lansia yang sering terlewat. Sebentar lagi, saya akan ajak Bapak Ibu mengenal 3 sumber protein rahasia yang sesuai dengan kebutuhan lansia Indonesia, dimulai dari yang paling sering diremehkan. Bapak Ibu, mari kita mulai dari sumber protein yang mungkin paling sering kita abaikan. Udang kering. Di banyak kampung pesisir, seperti di Lamongan atau Indramayu, udang kering biasanya hanya dipakai sebagai taburan sayur asem atau sambal. Kecil, renyah, sekadar penyedap rasa, tapi di balik bentuknya yang sederhana, ternyata tersimpan kekuatan besar. Coba bayangkan, dalam 100 gram udang kering, kandungan proteinnya bisa mencapai sekitar 70 gram. Bandingkan dengan telur yang hanya sekitar 6 gram per butir, atau tahu besar yang paling banyak 15 gram. Artinya, udang kering itu ibarat paket kecil yang padat gizi. Bahkan saya sering menyebutnya paket hemat 3-in-1, menjaga otot tetap kokoh, memperkuat tulang, sekaligus mendukung daya tahan tubuh. Saya pernah mendampingi Pak Rudi, 72 tahun, dari Makassar. Beliau dulu susah berjalan karena otot pahanya melemah. Bahkan untuk ke masjid pun harus dibantu tongkat. Beliau sempat mencoba suplemen protein yang mahal, tapi malah membuat perutnya kembung dan diare. Akhirnya saya sarankan sesuatu yang lebih sederhana. Tambahkan udang kering ke dalam masakan sehari-hari. Mulai dari sup sayuran, nasi hangat, sampai tumisan ringan. Setelah 3 bulan rutin, hasilnya sangat nyata. Otot pahanya membaik, langkahnya lebih mantap, dan yang paling membahagiakan, beliau bisa kembali berjalan ke masjid tanpa tongkat. Yang sering membuat orang ragu adalah soal harga. Padahal udang kering ini justru terjangkau. Harganya bisa setara dengan sebungkus kerupuk atau gorengan, tetapi manfaatnya jauh lebih besar. Inilah kelebihan bahan lokal kita. Murah, mudah dicari, tapi kadang terlewatkan. Lalu bagaimana cara mengonsumsinya agar ramah untuk lansia? Bagi yang giginya sudah tidak kuat, udang kering bisa ditumbuk halus, lalu ditaburkan ke atas nasi atau dicampur ke sup. Teksturnya lembut dan tidak berminyak, sehingga tidak membuat lambung bekerja terlalu keras. Selama ini banyak orang menganggap sumber protein yang bagus harus mahal, padahal bahan sederhana seperti udang kering bisa jadi kunci menjaga kesehatan lansia. Tidak perlu menunggu suplemen impor, karena solusinya sudah ada di meja makan kita. Saya ingin mengingatkan, manfaat udang kering tidak datang dalam semalam. Kuncinya adalah konsistensi. Mungkin hasilnya belum terasa dalam 1 minggu, tapi setelah sebulan atau 2 bulan, tubuh akan menunjukkan perubahan. Langkah menjadi lebih ringan, tidur lebih nyenyak dan semangat harian pun meningkat. Bapak Ibu, itulah alasan mengapa saya menempatkan udang kering sebagai peringkat ketiga. Setelah ini, kita akan masuk ke sumber protein yang bahkan lebih tinggi lagi kandungannya, dan sangat cocok untuk menjaga kekuatan lansia tanpa menambah beban lemak. Jangan lewatkan, karena ini bisa jadi makanan yang membuat energi Bapak Ibu terasa kembali seperti dulu. Bapak Ibu, siapa di sini yang masih suka bikin sup ikan asin di rumah? Banyak dari kita mengenalnya hanya sebagai lauk sederhana, teman nasi hangat, atau pelengkap sayur bening. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik rasa khasnya, ada satu jenis ikan kering yang kandungan proteinnya sangat luar biasa, bahkan bisa melampaui udang kering tadi. Saya bicara tentang ikan kering polos, atau yang sering disebut ikan asin pilihan. Proses pengeringannya berbeda dari ikan asin biasa. Di Korea misalnya, ikan ini dikeringkan dengan cara unik. Malam hari dibekukan oleh udara dingin, siang hari dikeringkan kembali oleh sinar matahari, lalu diulang berkali-kali selama berminggu-minggu. Proses beku cair ini membuat kadar airnya hilang perlahan,
sehingga proteinnya terkonsentrasi alami. Hasilnya, tekstur daging ikan menjadi lebih lembut, mudah dikunyah, dan gampang dicerna. Sangat cocok untuk pencernaan lansia yang lebih sensitif. Dalam 100 gram ikan kering jenis ini, kandungan proteinnya bisa mendekati 80 gram. Sementara kandungan lemaknya hampir nol. Bayangkan, jumlah itu setara dengan protein dari 10 butir telur, tapi tanpa tambahan lemak jenuh yang bisa membebani tubuh. Inilah alasan saya menempatkannya di posisi kedua dalam daftar kita. Saya teringat dengan Bu Sri, 65 tahun, dari Bandung. Beliau memiliki kebiasaan memasak sup ikan kering setiap pagi. Awalnya hanya tradisi keluarga, tetapi setelah saya jelaskan manfaatnya, beliau mulai rutin menambahkan irisan lobak segar ke dalam sup tersebut. Hasilnya sangat mengejutkan, energinya lebih stabil, jalan paginya lebih mantap, dan beliau mengatakan tidak mudah ngos-ngosan saat naik tangga. Ternyata, kombinasi ikan kering dengan lobak membantu enzim pencernaan bekerja lebih baik, sehingga protein terserap lebih maksimal. Namun, ada hal penting yang perlu saya ingatkan. Ikan kering sering identik dengan rasa asin. Jika garam yang dipakai berlebihan, manfaat sehatnya bisa berkurang, bahkan membebani ginjal dan menaikkan tekanan darah. Jadi, kalau ingin membuat sup ikan kering, sebaiknya kurangi garam tambahan. Gunakan bumbu alami seperti irisan daun bawang, jahe segar, atau lobak putih. Rasa tetap enak, tetapi lebih ramah bagi kesehatan lansia. Ikan kering tidak selalu berarti tidak sehat. Jika dipilih jenis yang tepat dan dimasak dengan cara yang bijak, justru bisa jadi sumber protein murni yang sangat bermanfaat. Murah, praktis, dan bisa dinikmati bersama keluarga setiap hari. Jadi, setelah kita membahas udang kering sebagai paket hemat 3 in 1, kini kita sudah mengenal ikan kering sebagai raja protein rendah lemak. Selanjutnya, saya akan ajak Bapak Ibu ke peringkat pertama. Sumber protein nabati yang bukan hanya memberi kekuatan otot, tetapi juga membersihkan pembuluh darah dan menyehatkan mata. Bapak Ibu, banyak yang beranggapan protein terbaik selalu berasal dari hewan. Padahal, ada satu bahan nabati yang sering kita lewatkan. Padahal manfaatnya bisa bersaing dengan daging maupun telur. Saya berbicara tentang kacang hitam. Di beberapa daerah Indonesia, kacang ini dikenal sebagai bahan bubur atau campuran nasi, tetapi jarang dianggap serius sebagai sumber protein utama. Dalam 100 gram kacang hitam, terdapat sekitar 35 gram protein. Memang tidak setinggi udang kering atau ikan asin tadi, tapi tetap jauh lebih tinggi dibanding tahu atau telur. Yang membuat kacang hitam istimewa adalah kandungan antosianin, pigmen hitam keunguan yang berperan sebagai antioksidan kuat. Antioksidan ini bukan hanya melindungi sel dari kerusakan, tapi juga menjaga pembuluh darah tetap lentur, mengurangi peradangan, dan mendukung kesehatan mata. 3 hal ini sangat penting bagi kesehatan lansia. Karena otot yang sehat tidak bisa dipisahkan dari pembuluh darah yang lancar. Saya teringat dengan Pak Slamet, 69 tahun, dari Yogyakarta. Beliau sering mengeluh cepat lelah dan sulit tidur nyenyak. Setelah saya sarankan untuk menambahkan bubur kacang hitam sebagai camilan sore, hasilnya sangat positif. Dalam 2 bulan, beliau merasa tubuh lebih ringan, tidak mudah capek, dan tidurnya lebih nyenyak. Bahkan istrinya mengatakan wajah Pak Slamet tampak lebih segar. Itu bukti sederhana bagaimana kacang hitam bekerja di 2 sisi sekaligus, memberikan batu bata protein untuk membangun otot dan membersihkan jalan tol pembuluh darah agar nutrisi bisa sampai ke otot dengan baik. Cara mengonsumsinya pun mudah. Kacang hitam bisa direbus sampai empuk, lalu dimakan sebagai bubur gurih tanpa gula. Bisa juga digiling jadi bubuk, kemudian dicampur ke dalam susu atau air hangat. Bahkan menambahkannya ke nasi saat memasak pun bisa menjadi cara praktis agar setiap suapan mengandung tambahan protein dan antioksidan. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Kandungan serat kacang hitam cukup tinggi. Jika dimakan terlalu banyak sekaligus, bisa menimbulkan kembung pada perut sensitif. Solusinya, mulai dari porsi kecil dan tingkatkan perlahan. Yang lebih penting adalah konsistensi, bukan jumlah besar sekaligus. Selain itu, hindari olahan kacang hitam yang manis berlebihan dengan gula atau santan kental, karena bisa mengganggu gula darah. Siapa sangka, bahan yang sering dianggap camilan atau makanan tambahan ternyata bisa menjadi penyelamat otot, pembuluh darah, dan mata lansia. Kacang hitam menunjukkan bahwa sumber protein nabati pun bisa memberikan manfaat menyeluruh bila diolah dengan cara yang benar. Bapak Ibu, kita sudah sampai di peringkat pertama. Sekarang kita punya 3 jagoan protein: udang kering, ikan asin kering, dan kacang hitam. Tapi perjalanan kita belum selesai.
Setelah ini, saya akan tunjukkan bagaimana memadukan ketiganya dengan bahan lain agar manfaatnya berkali lipat, sekaligus menghindari kesalahan umum yang justru bisa merusak manfaatnya. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir kalau bahan makanan sudah sehat, maka otomatis aman dimakan bersama. Padahal kombinasi yang salah bisa membuat manfaat hilang, bahkan menimbulkan masalah baru. Sebaliknya, jika dipadukan dengan bijak, manfaatnya bisa berlipat ganda. Mari saya ceritakan pengalaman Bu Yati, 66 tahun dari Cirebon. Beliau rajin makan udang kering, tetapi awalnya hanya ditumis sendiri. Setelah saya sarankan menambahkan bayam ke dalam tumisannya, hasilnya jauh lebih baik. Mengapa? Karena kalsium dari udang kering akan lebih mudah diserap dengan bantuan vitamin C dan magnesium dari bayam. Jadi, satu piring sederhana bisa sekaligus menguatkan otot dan tulang. Contoh lain, sup ikan asin kering. Banyak orang Korea menambahkan irisan lobak segar ke dalamnya, dan ternyata alasan ilmiahnya jelas. Lobak mengandung enzim alami yang membantu memecah protein, sehingga tubuh lebih mudah menyerap. Saya pernah mencoba resep ini untuk Pak Wardi, 71 tahun dari Semarang, yang sering mengeluh perut kembung setelah makan ikan. Setelah ditambahkan lobak, keluhan berkurang, dan energinya justru bertambah. Untuk kacang hitam, rahasianya ada pada minyak sehat. Antosianin di dalam kacang hitam larut dalam lemak, sehingga penyerapannya lebih maksimal jika dimakan bersama minyak zaitun atau minyak kelapa murni. Jadi, menumis kacang hitam dengan sedikit minyak sehat, atau menambahkannya sebagai dressing salad, bisa meningkatkan manfaat antioksidannya. Namun ada juga kombinasi yang perlu dihindari. Banyak orang gemar memasak tahu dengan bayam. Padahal bayam mengandung asam oksalat yang bisa mengikat kalsium dari tahu, membuatnya sulit diserap tubuh. Begitu juga dengan kacang hitam yang dimasak terlalu asin atau terlalu manis, manfaatnya bisa berkurang dan justru membebani ginjal serta gula darah. Bahan sehat pun bisa kehilangan manfaat kalau cara masaknya salah. Jadi, jangan hanya fokus pada apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana mengolah dan memadukannya. Dengan kombinasi pintar, Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat penuh untuk kesehatan lansia tanpa perlu biaya besar. Sebentar lagi, saya akan ajak Bapak Ibu masuk ke bagian paling praktis. Tantangan 30 hari untuk mencoba 3 sumber protein ini dan merasakan sendiri perubahannya. Bapak Ibu, sehat itu tidak selalu datang dari obat yang mahal atau perawatan rumit. Seringkali kesehatan lansia justru bisa dijaga dengan langkah kecil yang konsisten setiap hari. Saya ingin mengajak Bapak Ibu mencoba sebuah tantangan sederhana, tapi dampaknya besar. Tantangan 30 hari. Ceritanya begini. Ibu Ratna, 73 tahun. Dari Padang, dulunya mudah lelah dan sering takut berjalan jauh. Saya sarankan beliau untuk ikut tantangan ini, yaitu memasukkan minimal 1 dari 3 sumber protein tadi. Udang kering, ikan kering, atau kacang hitam ke dalam menu harian selama 1 bulan penuh. Tidak perlu banyak, cukup sedikit tapi rutin. Beliau akhirnya memilih menambahkan udang kering ke dalam sup sayuran dan kacang hitam sebagai bubur sore. Setelah 30 hari, perubahan yang beliau rasakan sungguh nyata. Jalan kaki ke pasar jadi lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan wajahnya tampak lebih segar. Tantangan ini bukan soal membatasi makanan lain, melainkan memastikan tubuh mendapat fondasi protein yang cukup. Jika dilakukan dengan konsisten, Bapak Ibu akan merasakan sendiri otot lebih kuat, energi lebih stabil, dan daya tahan tubuh lebih terjaga. Jadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, beranikah mencoba tantangan ini? Mulailah hari ini, pilih salah satu dari 3 sumber protein, dan jadikan teman setia di piring harian. Kalau Bapak Ibu siap, tulis di kolom komentar, "Saya siap 30 hari." Dengan begitu, kita bisa saling menyemangati, berbagi cerita, dan merasakan manfaat nyata bersama-sama. Bapak Ibu, kita sudah membahas 3 jagoan protein yang sering dianggap sepele tetapi ternyata punya kekuatan besar bagi kesehatan lansia. Udang kering sebagai paket hemat 3-in-1 untuk otot, tulang, dan daya tahan tubuh. Ikan kering sebagai raja protein rendah lemak dan ramah bagi pencernaan. Dan kacang hitam yang bukan hanya memberi tenaga, tetapi juga membersihkan pembuluh darah serta menjaga kesehatan mata. Semua ini adalah bahan sederhana, mudah dicari, murah, dan bisa kita nikmati setiap hari tanpa repot. Pesan yang ingin saya tekankan adalah bahwa kesehatan lansia tidak ditentukan oleh makanan mahal, tetapi oleh kebijaksanaan memilih bahan yang tepat dan mengonsumsinya dengan konsisten. Kalau otot terjaga, energi stabil, dan imun kuat, maka kualitas hidup juga ikut meningkat. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut menyebarkan manfaat ini.
Jika video ini terasa bermanfaat, mohon bantu dengan menekan tombol like. Jangan lupa subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan tips kesehatan lansia yang saya bagikan setiap minggunya. Dan tolong tuliskan pengalaman atau pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Misalnya, dari kota mana Bapak Ibu menonton, berusia berapa, atau sumber protein apa yang paling sering dikonsumsi. Dengan begitu, kita bisa saling berbagi dan menyemangati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.